Halo semuanya anak didik kami, selamat siang anakku, salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas dan Dina. Gimana kabar kamu di siang hari ini anakku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya masih tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada, oke? Nah anakku, di siang hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang berekspresi dalam karya seni rupa. Tentunya kamu sudah penasaran kan dengan materi ini? Yuk kita lihat videonya. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 11 IPS seluruhnya. Nah anakku, di siang hari ini materi yang akan kita bahas yaitu berekspresi dalam seni rupa. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama anakku, dengan mempelajari materi ini kamu mampu memahami apa itu berekspresi dalam seni rupa. Yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan langkah-langkah yang bisa kamu lakukan dalam berekspresi seni rupa. Dan yang ketiga, kamu mampu mengekspresikan diri kamu, mengekspresikan imajinasi kamu, mengekspresikan ide atau gagasan kamu dalam bentuk karya seni rupa, sehingga imajinasi ide kamu itu bisa dilihat oleh semua orang, ya. Nanti ini akan kita buat contohnya dalam karya seni rupa 2 dimensi. Kenapa karya seni rupa 2 dimensi, Pak? Karena itu yang lebih memungkinkan aku. Kalau kita buat 3 dimensi, maka Bapak takut akan meribetkan untuk kamu membuat bentuk sebuah objek yang ada dalam bayangan kamu. Pasti sedikit meribetkan. Makanya kita buat contohnya nanti dalam karya seni rupa 2 dimensi, yaitu menggambar. Nanti kita lihat tugas kamu, oke? Nah anakku, kita lihat dulu apa itu berekspresi, Pak. Berekspresi adalah menciptakan. Ingat ya, berekspresi itu sama dengan menciptakan, proses menciptakan. Nah, oke. Nah, berekspresi adalah suatu ungkapan perasaan atau emosi seseorang dalam menciptakan suatu karya seni rupa. Nah, perasaannya, ungkapan emosinya yang diimajinasikannya sehingga menimbulkan sebuah ide gagasan, dan itu dituangkan dalam suatu karya seni rupa. Nah, itu yang akan kita lakukan aku dalam pembelajaran kali ini. Kita lihat lagi. Nah, pengertian lainnya, berekspresi adalah sebagai kegiatan mengubah serta merealisasikan suatu konsep seni sebagai ekspresi dalam wujud yang bisa diraba ataupun bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, jadi seperti Bapak bilang tadi, kamu mampu mengekspresikan, artinya merealisasikan konsep yang ada dalam benak kamu, yang merupakan hasil dari perasaan dan emosi kamu, yang kamu ekspresikan, yang kamu realisasikan dalam sebuah wujud bidang datar, sehingga orang bisa memahami aku apa yang ada di kepala kamu dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi. Oke. Sama seperti Bapak yang akan lakukan nanti dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Bapak mengumpulkan semua emosi, semua perasaan, dan Bapak tuangkan dalam sebuah kertas gambar yang akan kamu lihat nanti dalam video contoh bentuk tugas yang harus kamu kerjakan nantinya untuk materi ini, oke? Nah, kamu sudah paham ya apa itu arti berekspresi? Oke, aku. Nah, sekarang mari kita lihat langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk bisa berekspresi dalam membuat sebuah karya seni. Yang pertama, mengamati.
ya kamu harus melakukan pengamatan realitas internal kehidupan spiritualmu katanya. Misalnya memusatkan perhatian pada kehidupan rohani. Mungkin hal itu berkenaan dengan cita-citamu, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian yang merupakan gabungan dari pengalaman-pengalaman kejiwaan yang pernah kamu alami, ya, yang saat ini, yang sudah pernah kamu alami. Nah, kamu harus amati dulu. Ya, setelah kamu amati, nah, nanti kamu ambil kesimpulan, maka akan lahir ide atau imajinasi yang ada di kepala kamu. Lahirnya itu dari pengamatan. Pengamatan ini tadi memusatkan perhatian pada kehidupan rohani mungkin, berkenaan dengan cita-citamu, apa yang kamu bayangkan, emosi, nalar, intuisi, gairah, semua dimasukkan dalam, sehingga menimbulkan sebuah ide atau imajinasi yang akan kamu realisasikan dalam sebuah bentuk karya seni rupa 2 dimensi. Oke. Nah, yang kedua, langkah yang kedua yang harus kamu lakukan yang kedua, menanyakan. Tanyakan kepada diri sendiri, gejala kejiwaan mana yang paling menjadi masalah, yang paling penting. Nah, tanyakan dari semua hal-hal yang sudah kamu amati tadi, apa yang paling penting yang menurut kamu untuk kamu ekspresikan, untuk kamu publikasikan lewat karya kamu, sehingga imajinasimu itu bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, dengan demikian kehidupan batin kita menjadi lebih tenang, sehat, dan seimbang. Katanya juga ini hampir sama seperti menulis diare. Ada beberapa orang yang dengan menulis diare, mencurhat sama diarenya, dia merasa lebih tenang. Dan setiap kegiatannya dalam satu hari itu, apakah itu terlepas dari baik buruknya, ya hancur leburnya, tidak masalah, tapi dituangkannya, itu katanya menurut psikologi akan memberi kita lebih tenang. Nah, sama halnya dengan berkarya seni rupa ini. Dengan begitu katanya kamu akan bisa lebih tenang, lebih sehat dan seimbang, karena kamu sudah menuangkan hasil yang ada di benak kamu. Karena itu tadi adalah luapan dari emosi dan perasaan yang kamu kumpulkan, sehingga menimbulkan sebuah ide, gagasan yang akan kamu buat karyanya, ya. Nah, yang berikutnya, setelah mengamati dan mempertanyakan, langkah berikutnya adalah mencoba atau mereka-reka visual ide gagasan yang ada dalam imajinasimu. Nah, buatlah sketsa-sketsa alternatif katanya, bagaimana rupa karya seni lukisan yang akan kamu lakukan. Apakah itu figuratif? Tahu artinya figuratif? Figuratif itu menyerupai bentuk-bentuk alamiah, ya. Apakah itu semi figuratif, yaitu telah mengalami distorsi tapi masih mempunyai bentuknya? Dan apakah itu non figuratif atau bentuknya abstrak? Ya, bagi kamu yang tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas apa itu dalam benak kamu, kamu bisa membuat sebuah karya yang non figuratif, yang bentuknya abstrak, hanya kamu yang bisa mengerti. Terlepas dari indah atau tidaknya aku. Karena itu katanya tidak ada batasan yang perlu mengekang kebebasan kreatif kamu dalam memilih gambar wujud lukisan kamu, dalam memilih gambar yang akan kamu buat dalam karya seni rupa. Batasannya adalah, catat aku, batasannya adalah pencapaian kepuasan ekspresi kamu dalam berkarya. Ingat, pencapaian kepuasan berekspresi, katanya sama halnya terrealisasinya gagasan yang menjadi karya seni rupa 2 dimensi kamu. Nah, mari kita lihat contoh tadi itu yang figuratif, non figuratif, ya. Nah, ini adalah contoh figuratif dengan metode figuratif, yaitu menyerupai objek nyatanya dengan yang ilmiah, ya. Nah, yang kedua, kalau konsep semi figuratif seperti ini, ya, dia mengalami distorsi, ya, distorsi. Kamu sudah mempelajari kemarin kan, di pertemuan kemarin, dalam membuat modifikasi objek, karena ada salah satu teknik yang kita lakukan itu distorsi,
melebih-lebihkan. Nah, ini juga teknik distorsi atau semi figuratif. Ya. Bedanya ini agak sedikit abstrak, tetapi dia aku masih mempunyai bentuk, yaitu bentuk kakek-kakek yang sedang merokok. Iya kan? Kamu masih bisa melihat bentuknya kan? Oke. Nah, yang ketiga aku non figuratif, abstrak. Kamu bisa bayangkan karya ini? Nah, karya ini juga mungkin sudah pernah kamu lihat. Contohnya, mereka buat sebuah kanvas dalam suatu ruangan dan digantungkan ember cat, berisi cat, dan ember itu diayun-ayunkan sehingga, tapi di bawah ember itu dibuat lubang, beberapa lubang, sehingga ketika itu diayunkan maka akan membentuk sebuah pola. Nah, itulah disebut dengan karya seni rupa yang berkonsep, yang mempunyai konsep non figuratif atau abstrak. Tapi pastinya kamu sudah punya cerita atau deskripsi dari setiap karya itu tadi. Oke? Itu nah, kita lihat nanti berikutnya. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya adalah menalar. Nah, dari sejumlah sketsa yang telah kamu buat itu, analisis kekuatan dan kelemahan setiap sketsa, baik dari aspek konseptual, visual, dan kemungkinan penggunaan media bahan baku seni. Nah, tolak ukur lukisan telah selesai atau belum adalah kepuasan yang kamu alami. Diulangi lagi aku. Tolak ukurnya adalah apakah kamu sudah puas dengan lukisan itu? Nah, jika rasa puas itu telah hadir, kepuasan mempersepsi wujud lukisan yang diciptakan dalam imajinasimu, maka lukisan itu dapat dibubuhi dengan tanda tangan atau inisial kamu sebagai bukti kamulah penciptanya dan kamu bertanggung jawab dalam penuh atas ciptaanmu itu. Jadi aku, jangan ada kata aku tidak tahu melukis, aku tidak pandai menggambar, gambarku sangat jelek. Ya, jangan. Karena materi kita adalah ekspresikanlah dirimu dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi. Silahkan aku, mau kamu membuat gambar yang abstrak, tetapi yang paling intinya adalah kamu mempunyai kepuasan dalam berkarya itu. Tolak ukurnya indah, tolak ukur indahnya adalah kamu merasa puas dalam berkarya itu. Karena semua emosi, luapan intuisi, luapan perasaan kamu tuangkan, sehingga itu membentuk imajinasi kamu tuangkan dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi, sehingga orang bisa mengetahui, oh imajinasinya ini, gambaran, bisa melihat apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu imajinasikan. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat yang terakhir ya. Nah, yang terakhir adalah menyajikan. Yang terakhir menyajikan. Nah, ini sebenarnya kalau kita tadi bisa tatap muka, kita akan membuat sebuah pameran kecil-kecilan, ya. Jadi kamu memamerkan hasil dari karya kamu, hasil dari ekspresi diri kamu dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Nah, itu aku ya. Nah, kamu bisa membuat situ judulnya atau karya kamu itu bisa kamu bingkai untuk kamu sajikan, untuk kamu pamerkan, ya. Tetapi karena ini masih dalam pandemi, kamu cukup nanti hasil dari karyamu kamu foto saja dan pamerkan ke Bapak dalam bentuk foto di Google Classroom. Bapak akan menikmati semua karya-karya kalian, semua imajinasi kalian yang tertuang dalam bidang datar karya seni rupa 2 dimensi. Nah, tugas kamu di siang hari ini silahkanlah ekspresikan diri kamu, ekspresikan perasaan emosi kamu, ekspresikan imajinasi, ide dan gagasan kamu dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang kamu tuangkan dalam karya buku gambar kamu. Ya, kalau kamu masih bingung, silahkan lihat video Bapak dalam mengekspresikan diri dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi berikut ini.
Gimana anakku, kamu sudah lihat videonya kan? Gimana? Kamu merasa tertantang untuk membuat karya yang lebih bagus lagi dari Bapak? Silahkan, Bapak akan tunggu karya-karyamu di Google Classroom. Ya, ingat aku, ekspresikan dirimu. Jangan terpikirkan, gambarku nggak keren, nggak kece, lebih bagus gambarnya. Aku nggak bisa menggambar. Ya, insecure, jangan aku. Itu harus kamu hapuskan ya. Nah, ekspresikan dirimu dengan caramu sendiri. Ya, tidak usah banyak pengaruh dari lain. Silahkan aku. Bebas, temanya bebas. Apa yang ada di benakmu, silahkan aku. Bapak akan lihat nanti hasil dalam Google Classroom kamu. Ya. Dan terakhir aku, ada quotes sebagai refleksi untuk kamu. Ya. Rasa percaya diri itu hasil dari kumpulan rasa yang dilalui saat mencoba dan berlatih tiada henti. Nikma Basyar. Oke. Nah, oleh karena itu aku, kamu jangan insecure ya, nggak percaya diri. Jangan aku. Ya. Bapak yakin kamu pasti tertantang dengan karya yang sudah Bapak buat lagi. Bapak berharap karya kamu pasti lebih bagus dari Bapak punya. Ya. Oleh karena itu aku, silahkan kerjakan tugas kamu. Ya, Bapak akan tunggu di Google Classroom. Ya, Bapak akan nikmati semua itu nantinya. Oke. Sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat dan salam SFD. Bye-bye.